Raja Namrud meskipun tersinggung menahan emosinya. Dia tahu bahwa jika dia menunjukkan kelemahan, wibawanya sebagai Tuhan akan runtuh di depan rakyatnya. Maka dengan sombongnya dia menjawab, "Kau bilang Tuhanmu bisa menghidupkan dan mematikan? Aku juga bisa melakukannya." Nabi Ibrahim alaihissalam menantang Raja Namrud, "Buktikanlah jika kau memang bisa." Raja Namrud kemudian memerintahkan 2 orang prajuritnya untuk menangkap 2 laki-laki yang kebetulan melintas di luar istana. Di hadapan semua orang, Raja Namrud membunuh salah satu dari mereka dan membiarkan yang lainnya pergi sambil berkata dengan angkuh, "Lihat, aku membunuh satu dan membiarkan yang lain hidup. Aku juga bisa mematikan dan menghidupkan." Nabi Ibrahim menatap Raja Namrud dengan penuh keyakinan dan berkata, "Itu hanyalah tipu daya manusia. Kau tidak menghidupkan siapapun. Kau hanya membiarkan orang yang sudah hidup tetap hidup. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang sebenarnya adalah yang menghidupkan dan mematikan dengan kuasanya." Melihat Raja Namrud masih bertahan dengan argumennya, Nabi Ibrahim memberikan tantangan lain yang tidak bisa dibantah. "Setiap hari Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat. Jika engkau benar-benar Tuhan, pindahkanlah matahari dari barat ke timur." Semua orang di aula itu terdiam. Raja Namrud tertegun, tak mampu membalas. Tantangan ini terlalu besar untuk diatasi, bahkan oleh seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan. Allah berfirman dalam Al-Quran, bahwa orang kafir itu menjadi bungkam, tak bisa berkata apa-apa. Namun Raja Namrud yang angkuh tidak mau menunjukkan kelemahan di depan rakyatnya. Dia berteriak, "Tangkap orang ini dan penjarakan dia. Aku akan membunuhnya dengan cara yang paling menyakitkan, supaya tak ada lagi yang berani menentangku." Raja Namrud memanggil penasihat-penasihatnya untuk memutuskan hukuman apa yang paling kejam bagi Nabi Ibrahim. Mereka bermusyawarah dan akhirnya memutuskan bahwa cara paling menyakitkan untuk mati adalah dengan dibakar hidup-hidup. Raja Namrud setuju, namun dia tidak mau sekadar membuat api kecil. Dia ingin menunjukkan kekuatannya dengan membuat api yang besar setinggi istananya untuk membakar Nabi Ibrahim. Raja Namrud memerintahkan untuk membuat tumpukan kayu setinggi beberapa meter. Biaya besar dikeluarkan, tenaga yang banyak dikerahkan, dan tumpukan kayu yang sangat tinggi dibuat. Api itu membesar, menjulang tinggi hingga tampak seperti menyentuh langit. Ini bukanlah api biasa, tapi api yang dirancang untuk membakar ribuan orang. Namun kali ini, semua itu hanya untuk satu orang, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Seluruh masyarakat Babilonia diundang untuk menyaksikan peristiwa besar ini. Mereka berkumpul di lapangan luas, mengelilingi tumpukan kayu yang sudah menyala dengan api yang berkobar hebat. Jutaan pasang mata memandang penuh ketakutan dan rasa ingin tahu. Mereka semua ingin melihat bagaimana Raja Namrud yang mengaku sebagai Tuhan akan membakar Nabi Ibrahim, orang yang telah berani menentangnya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam siap dilemparkan ke dalam api besar yang telah dinyalakan oleh Raja Namrud dan seluruh pasukannya, masyarakat Babilonia berkumpul dengan penuh penasaran. Mereka ingin menyaksikan bagaimana Nabi Ibrahim yang dengan berani menentang ketuhanan Raja Namrud akan dihabisi oleh api. Namun, di tengah keramaian dan kebencian yang membara, Malaikat Jibril tiba dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Jibril berkata, "Wahai Ibrahim, Allah telah mengutusku. Mintalah apa saja kepadaku. Jika engkau ingin, aku bisa memadamkan api ini atau membunuh Raja Namrud sekarang juga. Apa yang kau inginkan?" Nabi Ibrahim dengan keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dengan tenang, "Kepada engkau, wahai Malaikat Jibril, aku tidak butuh apa-apa. Tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan meminta." Begitulah keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam yang tak tergoyahkan. Meski dia tahu api besar sedang menantinya, dia hanya mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran, "Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang umat yang taat kepada Allah, karena kekuatan imannya begitu besar, seolah-olah ia sendiri setara dengan umat yang taat." Ketika Ibrahim dilempar ke dalam api, dia memanjatkan doa yang penuh keyakinan. "Ya Allah, Engkaulah yang aku imani, meski tak kasat mata. Aku yakin Engkau yang menciptakan segalanya, termasuk api ini.
Jadikanlah api ini dingin dan keselamatan bagiku. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan perintah dari langit. Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Begitu Nabi Ibrahim alaihissalam jatuh ke dalam tungku besar itu, bukannya merasakan panas membara, dia malah berada dalam keadaan sejuk dan aman, seolah sedang duduk di taman yang indah. Ia bahkan melihat makanan dan suasana nyaman di sekitarnya. Orang-orang yang menyaksikan dari luar tungku tidak mendengar jeritan atau tangisan kesakitan dari Nabi Ibrahim. Mereka terdiam penuh keheranan. Raja Namrud yang penuh dendam berusaha menenangkan rakyatnya dengan berkata, Ibrahim sudah musnah, pertama terkena api dari kekuatanku. Namun Nabi Ibrahim masih bergerak di dalam api sesuai instruksi malaikat Jibril. Gerakan sederhana dari Nabi Ibrahim ini membuat Raja Namrud dan rakyat Babilonia terdiam. Tidak mungkin manusia sekuat apapun tidak menjerit atau terbakar habis di dalam api sebesar itu. Untuk memastikan kematian Nabi Ibrahim alaihissalam, Raja Namrud memerintahkan agar api tetap menyala selama 3 hari. Selama 3 hari penuh, tungku raksasa itu terus dijaga oleh pasukan elitnya. Memastikan jika Nabi Ibrahim mencoba melarikan diri, mereka akan mendorongnya kembali ke dalam api. Keyakinan Raja Namrud bahwa tidak ada yang bisa bertahan hidup di dalam api sebesar itu semakin memperkuat egonya sebagai Tuhan yang tak terkalahkan. Namun setelah 3 hari berlalu, api akhirnya dipadamkan. Raja Namrud memerintahkan seluruh rakyat Babilonia untuk berkumpul kembali, bersiap melihat debu Nabi Ibrahim yang dianggap sudah pasti musnah. Namun apa yang mereka saksikan benar-benar mengejutkan. Saat api padam, terlihat Nabi Ibrahim alaihissalam duduk dengan tenang di tengah-tengah bekas api yang telah padam. Tidak ada luka sedikit pun di tubuhnya, bahkan dia terlihat seperti sedang menikmati suasana taman yang damai.